Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sekarang saya mau sharing bagaimana pengalaman saya saat menempuh seleksi CPNS. Sekedar pengantar saja ya teman-teman ya. Saya lulus CPNS di tahun 2013 dan NIP saya keluar pada tahun 2014. Nah, tujuan saya untuk membagi pengalaman ini yaitu saya menginginkan teman-teman yang mempunyai trik belajar atau trik bisa lulus CPNS, ya salah satunya trik-trik itu adalah belajar. Nah, tetapi banyak teman-teman kita yang masih muda, yang mana kalau masih fresh graduate atau masih baru aja lulus kuliah atau umurnya itu masih ya 20 sekian lah. Nah, itu kan untuk daya tangkap untuk belajarnya itu mungkin masih fresh, masih bisa mengingat apa-apa saja soal yang pernah dipelajari saat kuliah atau saat di sekolah. Nah, sekarang saya ingin berbagi bagaimana sih caranya kalau misalnya kita itu sudah mencoba belajar, sudah mencoba menjawab soal atau membaca buku tentang soal-soal CPNS di tahun 2021 ini. Nah, saya akan kasih satu tip untuk mempelajari atau sukses CPNS di tahun 2021 ini. Tetapi tips dari saya ini jangan dijadikan pedoman ya. Untuk belajar ini hanya masukan dari saya, hanya sedikit masukan dari saya, karena cara saya ini sebenarnya cara-cara yang ya cara-cara orang yang beruntung lah gitu. Jadi yuk kita mulai saja. Nah, begini caranya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah jenuh saat belajar soal-soal CPNS tahun 2021 ini, bagaimana sih caranya agar dalam belajar CPNS itu tidak jenuh gitu. Nah, salah satunya yaitu, kalau cara dari saya yaitu menghafalkan jawaban teman-teman. Nah, saya yakin teman-teman yang belajar soal CPNS ini ya ada mungkin sebagian yang paham bagaimana cara memecahkan soal tersebut. Ada juga yang memang sudah berusaha untuk mengerti atau untuk memecahkan soal tersebut, tetapi susah untuk mengingatnya atau menghafalnya gitu. Jadi tips dari saya yaitu kita mempelajari kunci jawaban aja. Tapi syaratnya untuk mempelajari kunci jawaban yaitu kita harus membaca apa soalnya dan kita juga harus menghafal apa jawabannya. Nah, jika suatu saat nanti soal tersebut keluar dengan soal yang sama, maka jawabannya itu telah kita ingat. Kita nggak harus mengetahui bagaimana caranya, tetapi kita mengetahui apa jawabannya. Jadi tips dari saya yaitu membaca soal dan mengingat jawaban. Nah, ini tips ini jangan diikuti bagi teman-teman yang masih bisa memahami soal atau masih bisa mengerjakan soal dengan tahapan-tahapan tertentu. Tetapi kalau cara saya ini dilakukan oleh memang teman-teman yang
mungkin sudah bosan untuk belajar dan sudah penat lah pikirannya. Jadi ya itu masukan dari saya saja, boleh diikuti dan boleh juga tidak diikuti. Jadi kan ini kalau kita lihat waktu untuk tes CPNS ini kan semakin lama kan semakin dekat. Jadi ya yang sudah jenuh ya menurut saya baca saja soalnya dan ingat jawabannya. Nah, tetapi trik ini hanya berlaku untuk ya memang yang kita mau membaca gitu. Kita mau membaca soal dan kita mau membaca apa jawabannya gitu. Jadi baca saja banyak-banyak soalnya beserta jawabannya. Nanti kita ganti lagi buku berikutnya, kita baca soalnya, kita hafalkan jawabannya. Nah, setelah kita membaca soal dan mengingat jawabannya, maka kita mencari sumber-sumber soal yang lain. Nah, untuk sumber-sumber soal yang lain ini kan bisa berupa buku. Buku itu kan bisa kita beli. Ada juga kita berasal dari YouTube. Nah, kan banyak tuh YouTube yang membahas soal-soal TIU, ada TWK, ada TKB. Nah, di situ kita bisa melihat apa-apa saja jenis soalnya dan jawabannya apa. Nah, itu. Selain dari YouTube, kita juga bisa belajar dari WA. Mungkin ada grup-grup WA atau grup sosial media lainnya seperti Telegram. Nah, di situ gabung saja sama teman-teman yang membahas tentang soal. Nah, jadi tips dari saya bagi teman-teman yang sudah jenuh untuk mencoba atau berlatih untuk CPNS tahun 2021 ini, coba cara dari saya yaitu membaca soal dan menghafal jawaban. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi keberuntungan kita untuk menghadapi soal tersebut, daripada kita nanti sudah jenuh untuk menjawab soal atau sudah jenuh dalam belajar, kita nggak mau belajar. Jangan seperti itu teman-teman. Mungkin dalam kurun waktu yang dekat ini kan mau ada dilakukan ujian. Nah, ya manfaatkanlah waktu-waktu yang senggang ini untuk membaca soal dan menghafal jawaban. Nah, itu tips dari saya ya, karena kan mungkin teman-teman ada juga yang sudah berumur 30 tahun lebih ya. Mungkin untuk belajar saja masih ogah-ogahan dan malas ya. Ini mungkin tips dari saya. Satu hal yang harus jangan kita lupakan yaitu dukungan dari keluarga ya, dukungan dari mungkin yang sudah menikah ya, atau masih mempunyai orang tua. Kita minta izin, kita minta doa, kita minta restu kepada istri, orang tua dan anak. Itu sangat penting sekali. Jadi selain akademik ya, restu dari orang tua, non akademik itu kita harus jangan lupakan ya. Kita minta maaf dengan orang tua, kita minta maaf dengan istri, mungkin sama teman-teman atau tetangga atau siapa ya, itu kita coba kita minta maaf dan kita minta doa supaya ujian kita atau seleksi CPNS kita ini dapat sukses, dapat lulus gitu. Jadi untuk keberhasilan dalam CPNS ini menurut saya semata-mata bukan hanya karena faktor akademik saja ya, bukan karena faktor belajar, tapi ada juga faktor non akademis yang harus kita pahami. Seperti tadi minta restu dari orang tua, kita juga harus berdoa, kita harus beribadah. Itu jangan kita lupakan gitu, itu sangat penting. Nah, karena apa? Jika teman-teman sudah lulus tes administrasi, itu artinya apa? Kita tuh diberi kesempatan
untuk mengikuti ujian tulis. Disitulah Allah atau Tuhan itu sayang kepada kita. Kita diberi kesempatan untuk mengikuti ujian tertulis. Nah, di samping kesempatan itu, waktu inilah kita manfaatkan untuk belajar dan untuk berdoa dan beribadah gitu. Mungkin itu saja masukan dari saya, tidak banyak. Ini saya hanya membagikan pengalaman saya karena saya lulus dari perkuliahan ya, dari perguruan tinggi itu tahun 2007. Tahun 2007 saya sudah lulus dan saya sudah bisa mengikuti tes CPNS di tahun 2018. Tetapi saya lulus di tahun 2014. Nah, saya lulus di tahun 2013, tetapi NIP-nya itu di tahun 2014. 7 tahun saya menunggu, 7 tahun saya bersabar. Bagaimana caranya saya bisa lulus tes CPNS gitu. Jadi kesabaran dan ya pantang menyerah itu merupakan tips yang jitu ya. Dan kita juga harus bagaimana cara membuat diri kita itu tetap semangat dan jangan bermalas-malasan. Mungkin itu saja pengalaman untuk tes seleksi CPNS 2021 ini ya. Jadi kesimpulannya, bagi teman-teman yang sulit untuk memahami soal atau menghafal soal atau belajar soal tes CPNS, ya tips saya ini yaitu membaca soal dan menghafal jawaban. Jadi suatu saat kalau jawaban itu keluar atau soal itu keluar, kita langsung tahu, oh ini jawabannya, tanpa mengetahui bagaimana proses untuk menghasilkan jawaban tersebut. Nah, satu lagi yang harus dipahami, kita juga harus banyak membaca soal dan menghafal jawabannya begitu. Ya mungkin saya juga meminta maaf kalau memang cara saya ini kurang tepat, tapi saya juga mencoba untuk membantu teman-teman atau rekan-rekan yang memang kesulitan dalam belajar soal gitu. Karena nggak semua orang bisa belajar dengan continue, dengan tekun ya. Ada juga memang teman-teman kita yang susah dalam memahami pembelajaran soal-soal CPNS tersebut gitu. Ya mungkin kalau cara saya ini bisa diterima, dapat diikuti. Tapi kalau misalnya cara saya ini tidak bisa diterima, jangan diikuti. Ini saya hanya memberi saran saja ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jangan lupa komen, share, and subscribe, karena dengan subscribe dapat mengikuti channel-channel atau berita-berita yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dapat lulus dan yes.